Kalau ikut video shot kalau jatuh kayak potong ya. Coba kian benar kan ada pergi. Jam pergi. Potong jam tu kan Pak Asri buat. Tadi waktu sini ya kan. Kena kibit agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan Bapak dan Ibu sidang jemaah salat maghrib rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah maka rahmat dan karunia Allah kepada kita semua. Sekali Ustaz, sudah kita adakan juga pengajian di masjid kita ini tentang Maulid Nabi. Di pengajian kita malam ini judulnya adalah An-Nubuwah fil Quran. Kenabian itu dalam perspektif Al-Quran. Kita akan membukakan beberapa ayat-ayat Bapak Ibu yang menjelaskan tentang perasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Quran. Sesungguhnya dalam Al-Quran ini walaupun tidak secara langsung tersurat, tapi secara besar sudah tergambar bagaimana perjalanan kehidupan Nabi dan kerisalahannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang terletak pada berbagai ayat di dalam Al-Quran. Malam ini, dalam rangka itu, marilah kita meningkat dan membuka ayat-ayat yang berkaitan dengan perasulan Nabi kita, yang mudah-mudahan dapat memperkuat rasa cinta kita kepadanya. Karena Bapak dan Ibu berhadir, salah satu hal penting dalam Al-Quran itu adalah kisah. Sehingga ada nama satu surat dalam Al-Quran itu namanya Al-Qasas, yang artinya adalah kisah-kisah. Kisah itu sama dengan cerita biasa. Kisah itu mengandung kebenaran, ya, yang bisa dibuktikan oleh manusia. Nah, dalam terkait dengan itu, kita sebagai umat Islam tidak dapat tidak, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan mencintai dan mengikuti Nabi kita itu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau, maksudnya kita ini cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Karena Nabi kita itu Bapak Ibu sangat cinta kepada kita. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, kalau jika ada seseorang mau meninggal dunia, biasanya lazimnya siapa yang ingat? Empang persingkir umum apa-apa, rasul-rasul bahkan kebulan kamu, saya tidak kenal. Pasti jawabnya saya tidak kenal apa? Keluarga. Dalam keluarga itu ada
manusiawi dan fitrah. Tapi Rasulullah mendekati masa-masa akhir dari kehidupan beliau berbeda dengan kita. Yang teringat oleh beliau bukan keluarga intinya, yang teringat oleh beliau kita umatnya. Sehingga beliau melontarkan kata yang sudah sering kita dengar, ummati, ummati, umatku. Menggambarkan Rasulullah sangat terbawa perasaannya dengan umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat takut dan khawatir kalau kita umat yang datang sepeninggal beliau ini tertempuh jalan yang tak benar, tersulit jalanan kebenaran. Itu ditakutkan oleh Nabi. Ya, tidak ada daripada perasaan Nabi seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai umat beliau, ya, hendaklah selalu mudah memupuk rasa cinta kita kepada beliau. Salah satu bukti kecintaan kita itu adalah mengingat-ingat. Itu maka nama kegiatannya sering memperingati. Memperingati itu akar katanya kan ingat-ingatlah. Jangan sampai lupa. Tidak lebih daripada itu. Ya. Oh, ada yang mengatakan ini dan begitu, sudah cukup lah itu. Sekarang kita lakukan, kita ingat, kita baca sejarah Nabi itu supaya lekat di hati kita. Apakah tidak gembira kita dengan Nabi kita terbantu? Gembira nih? Gembira. Sangat gembira. Jangankan kita, umat-umat terdahulu sebelum kelahiran beliau juga gembira. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini tema kita, tema nubuah ya. Orang baru dikenal biasanya kapan? Sudah lahir di atas belum lahir? Lahir belum nah. Lama-lama baru baru dikenal. Ada orang yang sebelum lahir sudah dikenal? Baru orang hebat di Indonesia. Kalau 1 tahun sebelum lahir, kita sabi-sabi dia orang semuanya. Nah, yang orang ada tak? Tidak ada kan? Lahir dulu, besar dulu, baru terkenal. Tapi ada juga sudah lahir, sudah besar, tidak dikenal oleh orang. Tapi beda dengan Nabi kita. Jauh sebelum lahir beliau lagi Bani Israel, orang-orang sebelum dia itu sudah merasakan kehadirannya. Berapa tahun? Lebih 5 abad sebelum kelahiran beliau itu sudah dibaca-baca namanya. Bayangkan Bapak Ibu, itu istimewa. Mana kita tahu itu Ustaz? Bukan surah As-Saff ayat 6. Artinya kita bacakan lagi Bapak Ibu ya, ayat kita sudah tadi. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Isa putra Maryam ini siapa ini? Nabi Isa alaihissalam. Kita disuruh ingat kepada Allah, artinya pelajari, baca. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ini Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Nabi Isa ke kaumnya, aku Rasulullah. Apa yang disampaikan Nabi Musa ke kaumnya, Ani Rasulullah. Nah, masih tak bisa Rasul ayat 5. Jadi tidak akan Nabi Isa mengajarkan selain itu. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Nah, jadi Nabi Isa itu membenarkan, bukan melawan kitab Taurat, membenarkan betul. Itu menggambarkan Bapak Ibu bahwasanya antara Nabi dengan Nabi-Nabi yang dahulu itu satu rangkai sebetulnya. Apa itu? Saling membenarkan. Kenapa? Karena para Nabi itu membawa hal yang sama dari Allah. Apa yang dibawa yang sama itu? Kalimat Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu yang dibawanya sama. Apa itu? Mengikul kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Adam? Apa yang diajarkan Nabi Ibrahim ke rumahnya? Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sama. La
Isa mengatakan dia datang untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Mana yang dipilih? Ada kakeknya Muhammad Salah. Bahwa itu lebih agung, lebih mulia. Lalu baca oleh Ustaz dan Ahmad dalam satu hadis riwayat Bukhari, kalau tidak salah, Nabi itu pernah berkata, li khamsa asma, aku punya 5 nama. Di mana? Besok orang Berapa namanya? satu anak Muhammad kata Nabi. Ada tiga satu. Satu Coba satu. anak Ahmad kata Nabi. Anak Al-Mahi alladhi yamudhu kufrabi. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya apa? Yang menghapuskan, Allah menghapuskan kekufuran dengan mengirimku. Jadi dengan kedatangan Nabi itu kekufuran itu dihapuskan, membawa ketauhidan. Al-Mahi namanya. Anak Al-Hashir alladhi yashurun nasu min qadami. Hashir itu artinya yang akan berhimpun nanti manusia kepada diriku. Jadi awak nanti berhimpun menjadi Nabi, meminta syafaat. Jadi salah satu dalam satu hadis itu dikatakan Bapak Ibu, kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat yang lain itu apa keistimewaan dan beda tidak didapatkan di umat-umat yang lain. Di antaranya apa? Syafaat di akhirat. Sementara syafaat untuk Nabi-Nabi yang lain, umat Nabi yang lain sudah habis mereka minta di dunia. Sementara Nabi Muhammad bermohon kepada Allah untuk syafaat itu ditunda sampai di akhirat. Yang kedua apa? Hanya pada umat Nabi Muhammad ada malam qadar, pada umat yang lain tidak. Apa rahasianya Bapak Ibu? Rahasianya adalah dalam Lailatul Qadar itu berlipat ganda kebaikan. Kalau kita banding-bandingkan umat yang dahulu itu padahal semuanya beribu-ribu tahun lah. Kalau kita umat Nabi Muhammad 60 tahunan sekitar nama nabinya. Lalu sampai 30 sampai 80 apa? Jangan karena siangnya nasi dingin saya tak tahu. Iya, betul. Goyang. Ini apa? Iya Pak. Kalau umur ada Pak. Kalau 80 jangan karena siangnya dan dingin saya tak boleh Pak. Nah, itu apa itu? Orang nomor 90 ini kok mau seraktif, siap-siap saya masuk TikTok dan jujur. Nenek tertua di dunia. TikTok segala. Betul Bapak. Lalu bagaimana Allah adilnya diberikan kesempatan ubudiyah kepada umat Nabi Muhammad SAW? Kau dapat sekali sebulan Ramadan sabukuran khairun min alfi syahrin. Dapat 10 kali berapa? Kalau semua pemuda para tidak tahu beribadah dapat 20 kali. Dasar kurang daripada 1000 anak berkata itu keadilan. Jadi yang keempat al-hasyir, yang kelima artinya tidak ada nabi sesudah. Jadi kalau itu Nabi mengatakan namanya ada berapa? 5. Ada nak Muhammad itu masuk kan? Ada nak Ahmad masuk kan? Lalu mana yang dipakai? Yang dipakai Muhammad karena itu lebih agung, lebih surang. Warfa'na laka zik, dan kami tinggikan namamu, sebutanmu. Siapa mau belajar tersebut? Nama awak sendiri dan orang-orang macam nama Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa nama beliau yang dipakai? Karena beliau sendiri bersyahadat dengan nama itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sendiri sudah bersaksi dengan Allah. Makanya itu saya bagi nama Nabi Allah itu kali ini walaupun nama lima dah. Saya sudah mengajian ia cik surah As-Saff ayat 6 bukan Muhammad. Nabi nak memakai itu. Nabi pakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira umat-umat terdahulu Bapak Ibu. Bila Nabi ku katibu, bila Nabi ku datang. Maka ahlul kita sebelum Nabi lahir itu sudah mengetahui berita tentang ada Nabi terakhir. Sehingga ketika Nabi kita itu adalah sebelum tidur mencari air sendiri. Kalau untuk
Tidak. Apa daya dulu Ya, yang datang. dipilih kaifa khuliqat. Apakah mereka orang-orang yang memakai unta tidak pernah memikir bahwa unta diciptakan? Kenapa unta dipakai ketika itu? Ya, unta itu tahan kebal, dingin oke, panas oke. Kalau sekali minum itu minum bisa setengah dulu. Kamu itu simpan tuh. Karena ada unta khusus, itu bisa kedua belah terkena bersih. Untuk itu dah mudah selesai dah. Kemalan dulu ke situ ni pulang lagi. Lalu ke situ ke pulang, lupa orang punyanya, lalu saya ke keduanya itu, lupa dia berhenti, mau berhenti. Itu untuk apa itu? Keistimewaan wan. Dia awak kata balik awal apa itu untuk tu. Maka dia ganti saja sepeda, namanya sepeda. Untuk. Sepeda untuk. Sudah tak. Lagi kena dapat sepeda untuk pak. Baik. Saya dapat teman pak sepeda untuk tu. Itu kadang berapa pak? Kalau itu pak, untuk menambah sepeda untuk kancang tadinya. Begitu, maka ada kecemburuan sehingga ketika Nabi bebas kalau mengalihkan Syam itu kalau tidak salah bertamu di seorang alur kitab di jalan Namun Abu Hurairah, boleh dia pulang melihat tadi. Ada tanduk-tanduk kenabian, tanduk-tanduk sekolah. Kau tahu beku orang yang suku, nak lama mencari hanya neyo. Maka alur kitab itu sudah merasakan kehadiran Nabi. Ya. Sampai-sampai kalau kita orang-orang yakin kepada agama sebelumnya siapa? Paman daripada istri beliau sendiri. Ya. Ketika Nabi dah menggigil, dia pulang kan dari Buairah, Samiluni ya Khadijah, Samiluni ya Khadijah, Salimuni ya Khadijah, Salimuni ya Khadijah. Itu anak Khadijah kan Salimuni Nabi. Kalau ibu apa bertanggung berarti nak pulang-pulang itu ke rumah orang gigi yang mau Salimuni nak buat aja ibu. Selimut seorang. Mereka seorang malam tadi mau itu kan. Kan Nabi tidak betul Khadijah ada Salimuni. Paginya ke rumah paman itu si Warqah bin Nawfal. Paman pun isi suami bawa Muhammad agak Warqah. Sabar itu. Tanda-tanda elok menjadi tanda-tanda kenabian telah kepada. Berarti lah tersebar berita itu jauh sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir apa itu? Itu kebesaran Nabi Allah. Kebesaran Nabi itu. Kemudian pada banyak ayat secara langsung itu kalau kita satukan ayat itu tergambar bagaimana kehidupan Nabi kita itu mulai dari kelahirannya sampai akhir hayatnya. Nabi kita lahir di bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. diisyaratkan di dalam surat Al-Fil. Artinya gajah. Ya. Bukan pas di waktu Abraha itu datang Nabi kelahiran di tahun itu. Di tahun itu ada penyerangan dari Yaman, yaitu Abraha dengan tentaranya yang disebut dengan Ashabul Fil, bas gajah. Itu nak menyerang Ka'bah terbaik. Apa landasannya? Rupanya dari sejarah yang kita baca ada kecemburuan. Saat tiap tahun orang datang ke Makkah, dari Mawah datang berkunjung ke Makkah. Karena orang datang ke Makkah itu bukan setelah Nabi Muhammad jadi Rasul. Sebelum itu orang datang dulu kan. Cuma pertamanya lah itu dulu sudah tulah. Baru Latta dan Musa di situ. Latta dan Musa itu konon nama orang itu orang Nilo karena setiap datang lagi makan lagi minum meninggalnya. Untuk mengenang itu lebih bakong lagi nama Latta dan Musa boleh kanak-kanak. Bapak baru keluarga juga berbeda bakongnya atau jadi. Nah, hati-hati. Dan sampai itu berubah. Saya teruskan perlu jadi apa dia meninggal kakek ya apa kalau teman pasti pulang sekolah tadi betul kakek ada gunung tu nak tahu gunung baru hadir tahun gajah berhasil. Nah, kenapa Abraham memanjurkan cemburu buruk hati hanya boleh tampil pada lancar cara-cara itu nanti bolong kan caranya aneh. Biar menjual sekarang atau seorang wanita kan dia jahit dia busuk tidak semua orang pakai laku ada orang macamnya mungkin ada yang tahu orang tidak kawan kalau serupa itu tu mereka serupa di barangnya barang siapa itu berapa
kian bakal kelangan. Itu baru tapi gagal. Kenapa gagal? Ka'bah itu dilindungi oleh Allah. Kenapa dilindungi? Karena itu tempat ibadah berzikir orang sana. Sebelum-sebelumnya cuma kotor karena perbuatan syirik. Tapi Allah lindungi Ka'bah. Artinya apa tuh Bapak Ibu? Ka'bah itu kan simbol tempat yang dilindungi oleh Allah. Kalau kita bawakan ke diri Allah, itu ibaratkan hati. Kalau hati kita dekat kepada Allah, zikir kalau dalam tasawuf namanya sudah bertakarub kita kepada Allah sekuat-kuatnya. Tidak tahu iblis menakian Bapak Ibu. Ibaratkan Abraha tidak kata lo menghancurkan Ka'bah. Tidak tahu iblis itu menggelincir hati Allah. Kalau hati kalau penuh dengan zikir. Dalam tasawuf zikir itu kunci Bapak. Zikrullah menguat hati itu. Kalau rencana iblis sampai kemana ini boleh membawa Bapak Ibu menggoda jemaah masjid. Di mana takbir. Pulang dari sisio sebenarnya kalau ibu masih iman dari kado dan zikir sepagi siang matang beberapa hari saya pindah lain. Nah tak tahu kenapa itu. Karena iblis itu sasaran tembak dari mana? Sasaran objek dia menggelincirkan kita dari mana? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Iblis itu menggelincirkan hati. Kalau hati sudah tergelincir sudah selesai. Sakit saja. Maka perjuangan berat iblis dan syaitan itu menggelincirkan manusia. Bila paling baik perjuangan itu. Tapi kau awak mendekati sakaratul maut. Nabi Nuh turunan senior turun menggelincirkan hati kita, menggelincirkan jangan kita ingat kepada Allah. Kita perjuangan akhir. Tapi kalau hati sudah kuat, ibaratkan Ka'bah ini dua Allah bisa tembus. Itulah dia tahun di mana kelahiran Nabi kita. Disebut tahun enggak? Nabi kita itu Bapak Ibu dari kecil sudah dipelihara oleh Allah. Nak ketampuan atau kerajunan elok. Dia pernah membaca dalam sejarah. Ketika itu yang menyusui Nabi itu si Anu pertama. Syaibah. Jabal Mula sudah tuh pindah ke Halim. Karena tradisi orang Arab ketika itu mengupahan menyusui. Diupahan sehingga datang masuk ada orang. Kemudian datang orang dari daerah gunung-gunung mencari si anak pengupahan anak untuk disusui. Itulah hukum makanya karena saling memsusui itu kalau orang lagi disusui seorang anak maka dia tidak boleh lagi menikah dengan saudara sepersusuannya termasuk dengan bibinya itu. Enak. Ibu kata tetangga anak bersih, tetangganya kawannya bersih loh sama-sama sakit, dia bersih anak saya lagi. Kecainan seorang apa kau itu basah kalau titip anakmu sampai ke basah menangis anakku. Dan seorang apa susuan anak kawanku susuan itu adalah. Nah mereka jadi saudara sepersusuan haram untuk menikah. Itu dari situ maka dilarang Nabi istilah menjadi salah beliau menikahkan orang sepersusuan. Jadi itu mana keramat dari Nabi itu Bapak Ibu. Halimatu Sa'diyah itu badannya kan tipis. Minta izin ke suaminya Pak Ido karena kami untuk menyusui anak orang memupahan kecebudaannya soal badan setipi kok Pak Ido karena kami nanti siapa yang mau dari mupah. Nah, dia punya anak seorang kalau nak salah mau hamzah. Mama itu Bapak Ibu nusa kiri boleh beraya sudah suapon lah. Rupanya lah orang lain lah tapi seolahnya anak susuannya dan halimah pun nak dorong. Tinggal seorang lain. Nanatun itu Nabi awal ada dia kalimah dan halimah aku ada buku soal tidak adanya disusui dan dulu dia lah dia menjadi ibu susu disusu pula anak kestewa nak menjadi Nabi itu nak namu aja Bapak Ibu namu disusu sebelah kanan dengan kari yang namanya tapi apa yang terjadi nak kari yang itu menjadi lalu terpikir apa rasionya sejak kemudian hari baru tahu kali pokok hak Hamzah tidak hak Nabi dia tidak haknya pada nama minum itu kenapa
Tidak hanya namanya, dan ketek namanya dari bayinya. Nah, Allah lindungi beliau. Jawab apa? Tapi apa cara? Begitu Nabi kita dilindungi oleh Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Kalau panjangnya tidak begitu menit. Lalu bagaimana perjalanan ke Nabi beliau? Singkat cerita, setelah umur 40 tahun sudah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Memang seorang janda apa? Tapi kalau dibodoh tu apa? Mercedes Benz apa? Itu adalah apa? Enak. Bersibah kayu rancak dalam nakdos kayu serancak. Kenapa dia mau dengan Nabi kita? Dia jujur, Pak. Dia jujur. Bapak mau jadi menantu baik. Saya nak cari orang kan jujur. Nak bisa berbicara apa? Ya kan? Nak bisa berbicara. Kok kurang-kurang nama dia bisa dikontes Pak. Dia mau kita minta boleh itu dia sudah cip sama. Hati nama para lu. Begitu Bapak Ibu. Nah, dalam masa 40 tahun itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mendapatkan satu kewajiban untuk beliau memikul lisan. Ya. Apa tujuannya risalah itu? Jadi saya serahkan itu. Bahwa beliau diutus oleh Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia Allah yang telah mengutus rasulnya itu maksudnya Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, untuk memenangkan di atas segala agama walaupun orang musyrik membencinya. Jadi Nabi itu membawa risalah sekaligus membawa petunjuk dan agama yang benar. Dan bentuk ajaran agama yang dibawa oleh Nabi itu seperti apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Apa arti rahmat? Agama Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi nama rahmat di Islam itu bukan manusia saja, alam. Alam itu kan luas. Ada alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam yang mati, benda mati. Kenapa rahmat dengan Islam? Artinya Islam itu agama kebaikan. Baik untuk diri kita manusia, baik untuk apa? Alam yang lain. Contoh salah Islam itu sebagai rahmat lil alamin. Boleh tidak Bapak Ibu? Kalau ada ayam dalam Islam, kalau dari masa ayam itu kali goreng dipatah jadi ini ulana. Tidak kan? Berarti tidak rahmat. Yang rahmat itu bagaimana? Potong lehernya. Sebelum dipotong lehernya minta izin kepada penciptanya dulu. Pada mana ya namanya? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, seolah kita minta izin kepada pencipta. Sembelihlah dia menghadap kiblat dengan setajam-tajam pisau. Rahmat tidak menganiaya, maksudnya apa? Sebenarnya kalau dipilih ianya jangan disembelih mati dia nampak. Ya kan? Tapi kenapa? Rahmat makhluk Allah itu juga dicintai. Islam itu menyebut itu. Maka binatang dia dulu. Boleh makan sembelih dengan baik-baik. Baik itu warna baik itu kalau kita menjadi binatang korban itu dia makan kenyang-kenyang dulu. Tidak kuliah dulu tidak kira bawa dia ke disembelih. Kata Nabi-Nya malah sungguh takwid. Enak, takwid. Nindar seketik. Syukur disembelih. Baik itu rahmatan lil alamin. Bukan untuk manusia saja. Kalau bagi kita manusia betul Islam itu menjadi rahmat. Hah? Masalah Islam menjadi rahmat apa? Rugiah dengan sebuah syariat itu. Ada tidak satu syariat dalam Islam ibadah namun merugikan awak? Ada apa itu? Ya boleh. Tapi syaratnya apa? Nikmati, renungi, pahami dengan baik. Kami sadar seperti pengunjung puasa. Puasa itu kalau datang bulan puasa, gembira, hati orang sedih. Gembira, kandung iman. Tapi ada tidak orang yang sedih dengan datang puasa? Ada. Ada yang sedih kan? Banyak yang tak ada.
Ambil itu. Puasa sebulan dah makan kalau dipukul kan lama tu nak baru. Sebulan dia kasih puasa. Tapi kalau kita fikirkan dengan renungan maksud dari syariat puasa 1 bulan itu ternyata untuk kebaikan diri awak yang luar biasa. Coba kita bandingkan. Main sehat badan selama puasa pada hari besok. Puasa. Kalau Ramadan kini ada candainya bang, badan no asul ini bulan Ramadan. Hendak tu bapak ada kan? Aman. Tapi kalau lah masuk bulan Syawal, tak ada lebih. Namun mencuba imun awak di bulan puasa pun jauh lebih kuat daripada biasa. Kalau bulan puasa nampak dikit ceramah hari ni ada apa itu? Biasa saja. Kalau hari biasa, sekali sehari mungkin gini apa? Kalau mana bawa sebentar dia tu. Nama aku. Mampu aku. Latihan sebenarnya. Kenapa? Ternyata makanan itu kalau tidak diatur akan menyebabkan badannya sudah lemah. Dan disangkut semakin banyak orang makan semakin kuat. Tidak apa-apa. Di